Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Adis Gilang. Dan kali ini gue lagi dalam perjalanan menuju ke rumah salah satu orang cerdas. Dia bisa dibilang adalah seorang yang dijuluki ensiklopedia berjalan karena kecerdasannya. Dia bernama Helmi Yahya. Dia adalah panutan gue. Dia adalah bisa dibilang gue manggil dia Om karena memang sedekat itu hubungan kita. Dan kita akan ke rumahnya. Dia akan ngajak ngobrol gue, tapi gue gak akan banyak ngajak ngobrol dia. Gue akan bertanya sama dia tentang beberapa trivia karena dia dikenal sebagai raja kuis. Kira-kira bisa nggak dia menjawab pertanyaan gue? Kita saksikan nanti ya. Oke, kita jalan. Guys, kita udah nyampe di rumah Om Helmi Yahya. Let's go, kita masuk. Assalamualaikum. Om Helmi, apa kabar Om? Bukan. Ini, hah? Oh bukan, ini Om Helmi yang asli. Salam. Alhamdulillah, waduh lama enggak kesini. Jadi guys, kalau misalnya jadi bahasa Palembang baik. Jadi kalau ketemu sama Om Helmi ya udah pasti pakai bahasa Palembang. Kita di sini aja, kita ngobrol-ngobrol di sini. Lemak nih rumahnya Om. Ya, Mantap. Ini oh iya, itu buka kalau ini jadi adem ya. Iyalah. Pantas lah, memang orang kreatif itu harus banyak menghirup alam bebas. Nah, jadi apa tante kau itu? Tante Febri. Tante Febri kan ibu mertuaku di sini. Mereka tuh tradisi. Jadi selalu ngumpul ke ibu. Ngumpul, tiap Sabtu ngumpul, Minggu ngumpul. Jadi harus rumah besar kita. Iya benar juga sih. Si Tante Febri itu galak ngumpulin kawan, galak bikin makan-makan. Ya udahlah. Jadi aku rumahnya begini. Jadi kamar ini karena ibu udah pacak naik betul. Oh iya, naik ke lantai kagak 2. diambil. Oh, udah pacak naik ke lantai 2. Jadi seluruh bisa terbuka lah. Mantap. Om, aku duduk situ biar kamera lemah Om ya. Bebas. Om nak di mana? Angle-nya di mana? Kalau ada angle enggak kalau Helmi Yahya? Kita bahasa Palembang, Pak. Bahasa Palembang bae bener. Karena kan memang ya terakhir tuh aku kalau ketemu sama wong Palembang aku selalu ngomong, kita ndak ngati, kita harus bangga sebagai wong Palembang, kita harus ngomong bahasa Palembang. Sengko. Ya apa kan ada tamu aku. Randy. Santai bela. Santai bela apa Om? Dokumen tadi yang tanah Palembang juga Ren. Biar wong tahu di Palembang tuh. Kalau aku di banyak tanah di Palembang. Tapi memang banyaknya di kota Palembangnya juga, di daerah-daerah juga. Punya tanah di Kapitan. Oh, di Kapitan? Kapitan itu kan uang tahu Helmi Yahya nak bangun hotel. Nggak jadi-jadi. Investor yang nggak pernah ada yang jadi. Nah, apa itu? Kemarin hampir jadi, kena corona. Oh iya. Nah, kalau ini lajunian. Nah, ini ada Bismillah ya. Bismillah, ada Pak Erlangga. Dia ini dulu galak borong juga di Palembang. Oh iya, halo Pak. Waalaikumsalam. Wong Palembang iya berarti. Oh bukan. Iya. Tahu paham Palembang. Mantap berarti. Makan di Pindang juga dia. Nah, itu dia berarti pempek, apa Pindang segala macam udah pernah nyoba ya, Pak? Mantap ya. Mantap. Tapi Om, ini mantap nih selamanya biasanya ya. Selama ini aku kalau ketemu pengusaha dan lain-lain, boleh lah aku jadi brand ambassador. Kalau ini tidak baca. Karena terkenal beliau. Jadi tidak perlu lagi brand ambassador. Muka dia lah di situ. Kalah tuh. Tapi guys, ini sebagai informasi juga, yang membuat nama Gilang Dirga itu naik itu adalah Helmi Yahya. Salah satu. Karena apa? Karena waktu itu kan ada acara asli atau palsu. Nah beliau inilah pokoknya kalau tidak Gilang aku udah kalah katanya. Woi makasinan itu, aku masih makasinan itu Om. Tidak nyangkenen memang. Tapi kalau nyingok ada banyak artis-artis Palembang gitu, Cak Kartika Putri, Rizal Armada. Kan kalau bertemu kami tuh ngomong bahasa Palembang kan? Ya kami tuh gini. Karena memang kalau sesama Palembang itu, kalau pakai bahasa Jakarta tuh kayaknya sombong banget. Kata Palembang tuh takoan. Bener. Takoan tuh sombong. Sombong. Ya, bahasa Palembang apa boleh buat. Tapi jujur, aku ngobrol dengan Om Helmi ini agak deg-degan. Karena apa? Kenapa? Karena kita tahu bahwa Helmi Yahya ensiklopedia berjalan. Nah itu yang agak ngeri. Mau ngobrol ke arah mana pun, nak ngobrol belokkan kemana, beliau nih tahu. Kata Om Palembang tuh sege wale. Nah, yang segenya tuh. Betul. Karena aku tahu Om, dari kecil Om itu berjuang untuk jadi wong bener, untuk jadi wong besar.
kemudian wong tua itu ngajari untuk anak-anak supaya pacak bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya betul. Nah, itu. Selendra dulu. Selendra dulu. Aku tinggal di Tujuh Hulu. Ya, apa kursus bahasa Inggris di Selendra, samping Sanggar. Aku pernah ngitung itu 8 kilo, balik 8 kilo. Jalan 16 kilo berarti? 16 kilo balik. Baru umur 12 tahun. Tiap hari itu? Tiap hari, 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Ngapa tidak besar betis aku kok besar betis karena kau jarang berjalan. Itu ya. Jadi aku baca-baca tadi Gilang ini pernah jadi apa menang foto model juga. Mungkin wong ndak nyingok betis juga. Zaman itu kecil. Zaman itu kecil, tidak sebesar sekarang. Besarnya baru ya. Besarnya baru. Nah, terus aku juga ini Om, maksudnya mereview bahwa perjalanan hidup Om Helmian ini tidak gampang. Apalagi bisa dikatakan dalam tanda kutip ya, dibayang-bayangi sosok Tantowi Yahya. Oh iya. Jadi kan ada persaingan walaupun secara sehat pasti. Yuk, terima kasih. Jadi harus jadi ya hotel kita Palembang tuh ya. Mantap. Iya. Aku dapat voucher dong. Oh, bukan. Kau nak kapan pengen nginep lah jelas. Iya. Apalagi kalau cuma di lobi. Udah nginep itu namanya. Ya Allah. Tapi bener Om, aku tuh bayangkan ini kalau aku jadi Om Helmi. Ya. Ketika ada bayang-bayang dalam tanda kutip Tantowi Yahya waktu itu, pasti kan dia dominan. Dominan. Oh, kan dominan. Dominan dia tuh di rumah cak mana? Jadi yang ngatur dia ngatur. Jadi kalau dulu kami itu kan hidupnya susah. Nah. Jadi kalau ada iwak kecil itu bagi dua. Dia kepalanya ke buntutnya kecil. Nah. Mana pula? Kau lah untung lah penjual ikan. Iya. Tapi enggak berani ngelawan juga kan? Enggak berani. Kakak lebih besar juga badan itu. Iya sih benar juga. 3,5 tahun bedanya apa? Tidak, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dia tahun 60, Oktober, aku Maret 63. Nah. Wah itu dulu, jahat itu dulu. Apa jahat banget maksudnya? Pokoknya nak menang tuh lah. Dalam hal apa misalnya? Ada cerita lucu dah? Dalam apa ya? Kita nangis, kita nyanyi, suara kau jahat kan? Tapi alhamdulillah sekarang kami tidak pernah ribut, saling support, akur ya. Jadi orang bingung juga aku wawancaran dia kemarin di Selandia Baru. Iya. Ada yang komen, wih hebat banget ya, kakak adik kok bisa akur lah, iyalah masa nggak akur. Nah itu dia. Kalau kami dulu tidur seranjang, jadi bangun pagi itu ribut kita siapa yang beresin tempat tidur. Siapa yang terakhir bangun berarti kan harusnya kan? Tidak juga. Oh tidak juga? Tanto nak terakhir bangun, nak duluan bangun tetap aku yang harus itu. Kadang-kadang aku lawan juga. Tapi dia Gilang ya. Iya apa? Aku dulu kalau begocok pukul-pukulan kalah. Aku begulet. Pernah ininya betis di sini ku gigit. Sampai sekarang ada betas, sampai lepas dagingnya. Sampai sekarang. Serius? Iya sampai sekarang ada betas. Umur berapa itu? Kami SD SMP lah. Ngapa begulat tuh gara-gara apa? Macam tiap hari ya ribut. Oh, memang ribut tiap hari. Iya, memang hobi kali ribut tuh. Hobi kalau udah ribut dengan dia. Jadi kalau misalnya Pak Dubes tuh gitu suruh bukain ini dia bencinan ini Helmi aja. Bekas tuh selama-lamanya ya. Oh gila. Pak Tapi berarti wong tua waktu itu kamu udah ribut terus nak jadi apa maksudnya? Bapak aku dulu ganas dulu. Iya. Hukum. Jadi dia kalau kami ribut, wah kami pokoknya habis lah. Dipukul aja zaman itu ya. Iya. Aku juga waktu kecil dipukul disebat juga kan biasa zaman itu. Diadu kepala biasa. Biasa zaman itu. Untuk kepala tidak pengaruh. Jangan-jangan gara-gara diadu jadi pinter nih. Nah, bisa jadi karena Om Helmi ini, guys, beliau ini seorang pelajar teladan, ketua OSIS di Palembang. Terus dapat beasiswa, pertama kuliah di IPB. IPB 2 bulan. Terus berpikir, kalau kuliah cak ini terus ngatik duit kaki uang tuh nak biayai. Aku nyari sekolah gratis lah. Pedagang kaki lima. Kakak belum ada yang jadi nih. Nah, akhirnya dapat info dari kawan, coba kau sekolah di STAN itu waktu itu. Gratis. Sini lah. Betul. Tahun kedua dapat gawe, dapat gaji, benar. Dan gaji kami dulu Gilang kami itu kan karyawan Departemen Keuangan, itu lebih tinggi dari gaji kepala sekolah SMA. Kami dapat tunjangan. Tapi waktu itu zaman itu 65 ribuan. Oh, besar. Oh, besar waktu itu ya. Tahun berapa waktu itu, Om? Tahun 82. Oh iya lah besar mungkin zaman itu. Besar itu. Kalau kira-kira sekarang tuh mungkin lah jutaan lah itu. Jutaan Mas. Iya. Nah, waktu itu akhirnya memutuskan kan biasa kan kalau kita kan aku nak berhenti kuliah, aku nak masuk kuliah yang gratis. Waktu itu ada perdebatan. Oh, dia tergantung aku lah. Oh, bebas. Dia seneng kan sekolahnya gratis. Dulu aku IPB aku manggilnya Mbak kan, Mbak. Iya. Dia tergantung aku. Begitu aku daftar STAN pun dia nganter pakai truk. Dulu ada dulur aku tuh satu-satu dulur aku tuh tinggal di ITC Mangga 2 itu yang sekarang jadi ITC. Mangga 2 Kober dong. Oh, yang pakai truk aku. Yang Om cerita ini kamar mandi di luar. Oh iya. Duduk di depan tuh pakai truk gandeng gitu. Jadi kalau ada polisi aku nunduk.
Oh, dulu tesnya di GBK. Oh, rame-rame kan waktu itu? Iya. Gelora Senayan. Iya. Oh, berdesau Gilang. Karena kau beda ya. Kita masuk, kita tahu yang diterima paling 400-an, yang di stadion itu beda 12.000 tuh. Masya Allah, ala banyak uang nak kita singkir tuh. Iya benar. Wih, pucat aku. Apalagi kawan-kawan budak Jakarta sombong-sombong. Iya. Sepatu bagus-bagus. Iya. Kita bener. Jempol nongol. Iya, sepatu Bruce Lee. Iya, sepatu Bruce Lee. Jadi aku ingat nian. Mereka kan ikut bimbingan tes Siki Mulyono zaman aku. Oh iya. SKM. Persiapkan nian kan memang kan untuk itu. Kita mana lah. Jadi begitu aku ingat nian soal matematik berapa dulu ya? 35 soal. Aku udah selesai gila. Aku cuma selesai 32. Wih, mereka ngomong ya setelah itu. Wih, aku tidak lulus, Pak, jiku ini, Pak. Dalam hatiku ya. Mereka ngomong, "Wih, gimana? Keluar semua kan yang kita latih di bimbingan tes." Wih, pucat aku gilang. Iya. Aku udah kelar, mereka lah bahas galau. Habis itu gilang bahasa Inggris. Begitu bahasa Inggris, pelajaran terakhir tuh. Aku kan guru bahasa Inggris gitu. Iya. 50 soal. 15 menit gua aja. Dari waktu kalau tidak salah 35 menit aku ngangkat tangan. Kenapa? Mau ke belakang? Enggak, saya bilang saya udah selesai. Oh, nyingok kalau. Nah, waktu itu. Jadi belum ada yang selesai waktu itu. Belum, kita selesai. Kita guru bahasa Inggris ya benar. Hatam gitu berkali-kali. Aku ke Dion teror aku teror juga. Enggak, saya udah keluar, udah selesai. Udah, aku taruh lah. Nyingok kalau. Woi, pucat itu. Jadi, mungkin uang mikirnya, alah sombong dan uang ini tidak kedapat. Karena mereka lah nyomongin aku juga. Iya. Tapi benar. Aku waktu itu memang udah ada nyangkut lulus. Bahasa Indonesia lumayan, pengetahuan umum lumayan. Karena aku dulu kan juara cepat-cepat. Iya. Ya, tapi aku setelah itu, aku itu nunggu di luar tuh masih di truk. Mbak juga udah lulus, Pak. Alah keberatnya, Pak. No, juga orang banyaknya 12.000 yang diterima cuma 400, Pak. Ya sudah, Nak. Yang penting kau mencoba. Woi, Gilang. Begitu diumum aku dapat surat kalau aku lulus itu luar biasa. Kau tahu tak? Sejak itu aku punya apa keyakinan. Kalau ternyata otak uang itu tidak tergantung dari sepatu. Sepatu itu kan. Itu yang sepatu jahat nah, itu menarik tuh. Itu menarik. Uang kan selama ini judge the book by its cover ya. Iya. Jadi yang sekeliling aku tuh, aku juga nomornya. Yang sepatunya bagus-bagus itu. Dapat yang lolos. Hidup itu jangan tergantung sepatu lah. Iya. Tapi berarti waktu itu nasib juga sih, maksudnya dalam artian sekian banyak itu juga kan maksudku. Aku juga tes soalnya Om. Waktu itu. Lulus kok? Tidak karena memang otakku tidak secerdas Om. Cuma coba-coba bae waktu itu kan. Tapi waktu itu akhirnya ada ini Tanto Yahya waktu itu ada menyatakan, oke, aku bangga sama kau. Oh, udah pernah. Mana pernah muji. Dia tuh sekali-sekali muji pada saat aku berhasil memimpin TVRI, Bay. Wah, itulah lamunian itu. Mana pernah muji kawan itu. Jadi puluhan tahun baru dipuji pada saat mimpin TVRI. Iya, nak marah tuh lah. Dan waktu Om tes stan itu, Om Tantowi itulah jadi presenter. Bukan, dia kuliah di NHI. Oh, NHI Bandung. Iya. Dia jadi front office ya kan. Sekolah hotel malah. Iya. Betinonya banyak. Betino di banyak. stand. Satu kelas wong 5. Ya kan stan tuh lanang galau apa Betino? Ya STM lah, baca STM. Jadi satu kelas 25, 20 lanang, 5-nya betino. Ih, luar biasa. Aku kadang-kadang nggak bertanya Om, apa dia lah yang dimakan kok pacak sepintar itu Om? Atau perjalanan hidup tuh ternyata kan banyak uang yang melakukan Om nih. Ya. Maksudku kan susah nih yang hidupnya. Terus kemudian belajar juga. Tapi memang kapasitas otak tuh tidak sampai. Nah, pandangan Om tentang hal itu? Kalau aku sih, aku tidak ngaku aku tuh pinter ya. Aku tuh ngaku aku tuh adalah uang yang self motivated. Self motivated. Ya, jadi kalau aku tidak belajar lebih keras, tidak jadi apa-apa. Jangan-jangan aku jadi pedagang kaki lima juga becak bapakku. Itu baik. Jadi aku yang namanya belajar gila-gila. Nah, aku tuh alhamdulillah dapat karunia dari Allah fisik yang sangat luar biasa. Aku belajar sampai pagi, tidak ada masalah. Tidak sakit, tidak apa? Tidak sakit. Tidak sakit. Pagi-pagi, nah abis ujian baru aku tidur. Yang lucu, kawan aku kan bingung tuh. Ya, jadi mereka belajar gitu, aku tidur. Kadang-kadang aku ganggu, kadang-kadang aku main gitar. Habis belajar aku, padahal waktu mereka belajar kan kenceng tuh, aku dengerin. Aku tes mereka tuh.
tes ya. Iya, Mereka iya, latihan itu aku belajar. Iya. Jadi mereka kaget, gila Helmi Yahya kok bisa ranking 1 gitu. Nah itu dia makanya, Iya, karena iya. kalau aku bandingkan ya, namanya juga uang sinawang, uang Jawa itu kan, Iya. kalau kita bayangkan jadi om, ya belum tentu kita pacak jadi cak om juga maksudnya. Jadi aku banyak yang ternyata itu menjadi kenapa akhirnya aku bisa nilaiku tinggi-tinggi. Satu, aku harus jadi ketua kelas. Itu target tuh. Ya, begitu jadi ketua kelas, aku dekat dengan dosen. Oke. Kalau dengan dosen tuh tahulah dewe lah. Oh iya. Meleset dikit masih dibetulkan. Iya benar. Tapi biasanya om, Iya, uang iya. yang dekat dengan dosen Iya. atau pengen jadi ketua kelas kan itu kan ambisius kan. Iya, iya. Nah biasanya dibenci uang. Nah om tuh tidak. Dah. Mas om tuh pandai bergaul. Iya, bergaul penting. Nah itu maksudku. Iya, Biasanya iya. kan kalau ada bewong di kelas tuh yang pintar, dah kalau nganjuk tahu kawan ini segala macam sombong kayak itu. Iya. Nah om tuh bukan tipe cek itu. Ya aku bergaul, aku ngeband, aku main drama, aku banyak kegiatanku gila-gila. Oh. Jadi, dah lah, termasuk dosen. Jadi, nah, Gilang, Cak Onam. ini rumus nih, ini Rumus, ilmu nih. Ini menarik nih. Bagaimana supaya mendapatkan nilai yang minimal baguslah dari dosen. Kadang-kadang kan penilaiannya kan saja subjektif. Apalagi pelajaran-pelajaran yang esai. Kecuali pelajarannya yang multiple choice ya, yang objektif gitu. Kalau bahasa Inggris itu how to win the heart. Ya bagaimana kita memenangkan hatinya. Aku duduk di depan. Duduk paling depan. Dia datang, aku nanya kadang-kadang, "Pak, ini wah kita nyari perhatian lah." Iya, ngambil hati lah. Aku tahu betul tuh, pada saat dia masuk di kelas, ya, uang 50, dia kan blank tuh, tidak ada satupun orang dia dikenal. Jadi aku ilmu personal branding tuh dari dulu. Jadi aku menjadi orang pertama yang harus dia kenal. Aku duduk harus depan dosen. Aku nanya, "Pak, gimana Pak?" Gitu, "Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Bapak balik di mana Pak? Kerja di itu udah aman." Habis itu ketua kelas. Itu aman. Iya. Tapi itu dipelajari dari buku atau secara natural? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan aku minggu-minggu pertama harus belajar. Ya, aku pelajarin. Kadang-kadang bapaknya belum masuk bab 1, aku lah pelajarin bab 1. Jadi kalau dia nanya, aku langsung bisa jawab. Wih, pinter nih gitu. Bener. Makanya tadi om dikaruniai Iya. oleh Allah itu kemampuan untuk kalau belajar sampai pagi itu tidak sakit. Iya. Kalau aku om main sampai pagi tidak sakit, Nggak sakit. belajar Belajar sakit. sakit, nah. Nah itu bedanya. Iya. Kalau aku Jangan puluh kau ini kayak pinter jadi aku udah saya. tidak kemungkinan aku pacak menyaingi om kalau menurut aku. Gila gitu. Wah, luar biasa. Nah, jadi ngobrol- calak kata orang Palembang. Calak, pacak menempatkan situasi. Calak deh. Jadi Iya, bener. calak apa ya? Kalau smart gitu. Cerdas, cerdik. 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 Cerdik, ucap kancil. Intinya itu kalau aku tuh tahu terima kasih BO, maksudnya Iya. aku sadar aku tuh pacak ada di posisi ini tuh bantuan orang lain tuh banyak. Nggak pacak aku dewean itu. Iya. Nah Om, ini terakhir. Kita mengenal Om Helmi ini sebagai raja kuis. Tentunya Nang uji-uji bro. iya, harus kita uji. Jadi kalau beliau bisa menjawab beberapa pertanyaan ini, berarti beliau betul-betul bisa dijuluki sebagai raja kuis ya. Karena kan banyak soal dan pertanyaan itu. Mana kalau dapat jawab aku. Pasti baca Om. Tenang, ini clue-nya adalah segala sesuatu tentang Palembang. Oh, boleh. Iya. Promosi. Iya, sekalian. Oke. Pertama. Palembang adalah kota terbesar keberapa di Indonesia? Oh, sudah tahu aku bilang. Mungkin nomor 5 ada kali ya. Nomor 5? Nomor 5, nomor 6 kali. Nomor 5 ya? Nomor 5 atau nomor 6? Nomor 5, nomor 6. Oke. Jawabannya ternyata adalah kedua. Yang bener kok. Setelah Medan. Dengan luas 400,61 km persegi. Oh, luas. Luas. Oh, kalau luas iya, bukan jumlah penduduk. Bukan jumlah penduduk, iya. Oke, luas. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Jakarta ada dihitung ya? Jakarta tidak. Surabaya ada dihitung? Tidak. Jadi dari luas keseluruhan tuh Palembang. Jangan Besar tuh. Besar. Besar Palembang tuh Om. Makanya kalau Om invest di Palembang tuh luar biasa gitu. Kamu doa ke. Amin. Dari Amin. dulu aku nak kepengen bangun hotel di pinggir Sungai Musi, Gilang. Nah, di ini ya. Kapitannya. Yang ada warung tenda, nah, letak di belakang. Iya. Berarti dekat BKB itu kan berarti kan? Iya, di seberang BKB. Seberang BKB. Seberang BKB itu tanganku. Iya. Ada nelpon pula. Ini nagih utang nih, jangan dulu. Utang. Oke, kita lanjut Om ya. Ada rencana waktu itu bahwa akan dibangun sirkuit Formula One. Ya, di Jakabri. Ya. Oh, lah dijawab. Betul. Betul, sudah dijawab. Dan calon investornya waktu itu Bapak Haritano, tapi udah jadi. Udah jadi, Ya, betul. apalagi setelah itu Indonesia membuat sirkuitnya itu di Mandalika.
Ya, jadi tidak mungkin satu negara punya sirkuit motor GP ya, motor GP. Akhirnya yang di Jakabaring dijadikan untuk motor tracks. Oh, itu pertanyaan kau. Itu pertanyaan aku dan lah dijawab langsung ya, luar biasa hebat. Agak dukun aku. Lah tahu ya. Pertanyaan ketiga. Jadi Palembang itu kan ada logo. Nah, apa tulisan di bawah logo kota Palembang? Palembang Jaya. Iya, betul. Tahu lah gitu. Mantap. Malu kalau tidak tahu ya. Ada gambar jembatan Ampera. Ada gambar jembatan Ampera. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Tanggal berapa Palembang ultah? Bulan Juni gila. Juni? Bulan Juni tapi tanggalnya aku lupa. Pokoknya bulan Juni. Dan Juni. Palembang itu salah satu kota tertua di Indonesia. Kalau salah ada 1000 tahun lebih ya? Iya. Iya, 1300 atau 1600. Pokoknya paling tua, kota paling tua. Ya karena dulu Sriwijaya. Ya karena dulu ada Sriwijaya di situ jadi kota paling tua. Betul sekali. Indonesia. Bulan Juni, tepatnya tanggal 17. Hebat, luar biasa. Oke, Om, sebutkan 3 suku asli Palembang. Oh banyak. Apa Kan, Komering, Pasema. Mantap, benar. Ada lahan. Ya. Benar. Kalau ini pasti tahu, tidak mungkin lupa. Kode telepon kota Palembang. 071 ya? 0711 kan? Nah, itu dia. Oh ya, aku dulu tidak punya telepon rumah. Udah punya, udah ada telepon waktu itu. Jadi tidak hafal. Rumah kami dalam gang Gilang. Oh iya. Mobil beda baca langsung. Kalau aku di Batu Raja waktu itu 0736. Iya. Kami itu 0711. 0711 benar. Oke. Apa julukan yang diberikan oleh dunia barat untuk kota Palembang? Oh, Venezia of the East. Oh, luar biasa. Dari Betul. timur. Jadi di Palembang itu dulu ya. Sampai sekarang itu sebenarnya banyak apa ya? Kanal-kanal. Nah, jadi sungai-sungai kecil. Betul, itu kanal. Kecil. Itu persis seperti di Venesia. Sayang sekali kanal-kanal itu sekarang banyak yang ketimbun, banyak ditimbun sampah, kotor. Sebenarnya kalau pariwisata ke depan kota Palembang itu untuk Pak Wali, kalau itu dihidupin lagi, wah itu luar biasa. Luar biasa. Ya itu namanya Venesia dari timur. Luar biasa. Venice of the East. Ya. Oke, baik. Baca dijawab kalau ini bahaya nih. Pertanyaan berikutnya ini. Sarau jajan. Jadi asal-usul nama Palembang itu ada beberapa versi. Ya. Salah satunya ada yang mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa Melimbang. Limbang. Ya Melimbang tuh karena dulu Sungai Musi katanya banyak emas. Betul. Itu yang kau tanya. Iya, Melimbang tuh ada gerakan ya. Jadi pasir ditaruh di kayak panci gitu, di gini-gini itu gerakan namanya melimbang. Mana ini belum sampai pertanyaan lah Pacak jawab ini. Aduh, kau pikir Denny Darkowe aku baca. Ih, luar biasa. Oke, kita agak sedikit cerita tentang sejarah ya. Oh iya. Palembang muncul sebagai kesultanan tahun 1659. Iya. Siapa raja pertamanya? Najamuddin Badarudin, bukan ya? Pokoknya ujungnya Den lah pokoknya. Bukan. Apa siapa Mugayat Sah? Sri Susuhunan Abdurrahman. Ada tahu apa itu. Oke, baru sih kok, tapi yang lain tahu gak lo? Nah, ini Om, ini gampang nih. Dalam logo kota Palembang, puncak rebung warna kuning keemasan melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlahnya ada berapa? Kelopak itu ya? Iya. 5 kali ya? 5 ya? Iya. Jawabannya adalah 8. 8. Ada kelopak. Iya, ini duri-duri itu lambang itu. Oke ya. Nah, ini terakhir. Ini pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. Siapa pemilik martabak Har? Haji Abdul Razak. Martabak Har. Itu Haji Abdul Razak. Itu keturunan India. Ya, jadi martabak Har. Sekarang yang bikin apa? Anak cucunya? Anak cucunya. Ya. Anak cucunya. Tadi nak aku beli ke tutup, ada martabak Har. Emang ada di sini lemak? Oh, iya. Tutup ya. Begitu kau datang tutup. Ada pempek. Tahu dia. Tahu. Banyak kawan ini makan katanya. Jadi ceritanya, aku tuh harusnya datang kan adalah sejam lagi gitu. Cuman karena Om tadi ngomong ada pempek lang, aku langsung terbang. Pempek tuh memang aduh pesonanya luar biasa. Tapi Pak Dubes masih galak makan pempek dari sana. Iya. Tapi susah kan ngirimnya. Karena Selandia Baru ya, itu ketat nih gila. Lebih ketat. Kalau kau barangkali pernah ke Australia, ke Selandia Baru pernah? Belum. Ke Australia pernah? Australia pernah. Australia bawa makanan kan susah. Iya. Bawa super mie susah. Benar. Bawa makanan kering susah. Karena mereka melindungi dari flora dan faunanya mereka. Di Selandia Baru lebih susah lagi. Everything has to be declared. Jadi kau udah baca tuh misalnya ya, ibu-ibu di Pasawat, tinju apel, udah habis nih, atau udah teman simpan dulu, masuk ke dalam tas, declare. Iya. Kalau udah declare gawat. Gila.
Karena Selandia Baru itu dia sangat memprotek ya, protek faunanya dia, terutama burung kiwi dan banyak sekali tuh. Dan dia lebih rigid, lebih kaku, lebih ketat daripada. Berarti kalau misalnya nak masak pempek pun bahan beli di Sanogalo berarti kan? Tapi lucu, kau tahu dah? Nah, ini cerita lucu. Apa tuh? Jadi hari pertama, aku dulu waktu 2 tahun lalu ya, aku ke Selandia Baru. Aku ke Melbourne dulu 3 malam, malam Natal. Habis itu hari Natal aku terbang, kami janjian di Auckland. Pak Dubes itu kan tinggalnya di Wellington, ibu kotanya kan Wellington. Kami ke Auckland. Auckland kami 3 malam, 2 malam 3 malam. Habis itu dia nyetir gila. Oke. Woi, mobilnya baru buka bungkus kalau Palembang tuh dia nyetir dewe. Aku berdua, kami jalan. Terus nginep semalam di dekat Lake gitu. Habis itu baru hari kedua baru nyampe di Wellington. Kau tahu tak makanan sore pertama? Apa? Kumbu. Roti kumbu? Kumbu demi Allah, kumbu Palembang. Nemu di mana? Ternyata ininya pembantunya baca masak kumbu. Oh, tapi pembantunya bukan orang Palembang? Bukan, orang Jawa, diajari. Dan kumbunya lemak gila. Karena kacangnya kan mestinya lebih bagus dari. Woi, aku lalamun ya makan roti kumbu tuh. Kumbu itu adalah makanan yang dibuat dari kacang merah. Kacang merah ditumbuk dan dicetak gitu loh, itu namanya kumbu. Aduh, itu lemaknya itu. Waduh. Roti kumbu tuh. Kami tuh waktu kecil dulu pagi-pagi ninjau duit bapak kecil dikitnya kan. Kan untuk pagi beli kalau roti nggak beli kumbu. kumbu, beli lopes, beli cenel. Waduh. Ada kumbu goreng lain lagi. Kumbu goreng itu lain. mirip-mirip Beda. gandasturi, tapi kalau Iya. gandasturi pakai kacang hijau. Pakai kacang hijau. Ini kacang merah. Masya Allah. Jadi Kumbu. roti kumbu waktu itu. Tiap kumbunya. Kumbunya nih. Kumbunya dia. Kumbunya nih waktu Iya, itu. tiap sore makan kumbu. Ketawa. Ala kejauh ngandon makan kumbu. Aduh, Om, tapi jujur waktu yang Om interview dengan Pak Dubes waktu itu kan, aku tuh mengharapkan ada obrolan panjang pakai bahasa Palembang waktu itu. Tapi kalau bertemu tuh pakai bahasa Palembang atau pakai bahasa Jakarta? Enggak, kami bukan bahasa Palembang malah. Bahasa Kami pakai bahasa Indralaya. Indralayo. Ya, lain kayak Melayu tuh. Nak kemani kamu. Oh iya, tak baca. Ya beda. Iya. Kan Palembang, Sumsel itu barangkali punya lebih dari hampir 20 bahasa daerah ya. Iya. Iya. Aku kebayang lah, aku waktu nyalon jadi wagub, itu ke daerah-daerah itu bahasanya lain-lain. Bahasa Linggau, itu lain lagi tuh. Iya, woi, numpilat, bahasa Sunda tuh. Minum kopi coklat. Numpilat. Tapi jangan dipisah-pisah ya, artinya beda. Iya. Ada lagi numpak kepala sepur. Jadi kalau orang Linggau lain lagi, ya kan? Lahat kan beda lagi. Kau kan ogan lain lagi. Iya, ogan. Benar. Ide, kabar apa sih? Benar. Aku dengan Mang Abni kami tur ke Eropa. Nih Juku, kita nggak usah pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Palembang, kita bahasa Sunda. Oi bangun kabar, umban kelur. Di kamar hotel. Di kamar hotel. Dia kalau itu selalu dia menghemat. Kami itu kan lamsam. Juku nih kau tidur dengan aku ini. Dia tuh rajin, mengambil tuh. Pagi-pagi mau kopi. Iya. Sebelum tidur, dia kebiasaan ini ngecas handphone, dicasin kalau pagi-pagi lah buat kopi. Woi kawe gitu. Iya. Bahasa Semendo kami. Ada bahasa Semenda lain, bahasa Komering lain lagi. Kampung aku kan Ogan Ilir. Bahasa Pegagan lain lagi. Bahasa Indralaya lain lagi. Bahasa Meranjat lain lagi. Iya, bahasa Burai lain lagi. Bahasa Sentul lain lagi. Makanya kalau Indonesia tuh kayunan dari Palembang sebanyak itu kan. Sebanyak itu. Yang agak lain kan cuma bahasa Komering ya. Bahasa Komering. Bahasa Komering itu rootnya, akarnya memang kata-katanya kupogas niku. Aduh. Jadi jauhnya memang jauh. Kalau yang lain kan kadang-kadang cuman tapi kayak bahasa Pampangan, bahasa Gelumbang, Pak Mengkakna, aduh, lain lagi. Iya. Nah, di daerah Bengkulu tuh ada yang sama. Bengkulu lebih aneh lagi. Bengkulu itu, kau kan lama di Bengkulu kan? Lama. Kota Bengkulu dengan itu ada kota anak Tuhan ya, Bintuhan ya. Bintuhan, iya. Kan ada yang mirip bahasa Palembang, ada yang mirip bahasa Padang. Bener. Ada yang kalau lakara muko-muko itu lah bahasa Padang tuh. Bahasa Padang. Jadi kadang-kadang antar kabupaten udah ada saling mengerti. Bener. Iya ada yang. Ada kota namanya Bintuhan. Anak Tuhan. Iya. Di Bengkulu tuh ada Bintuhan. Dan banyak sekali kata-kata bahasa Inggris masuk ke dalam Bengkulu. Karena Bengkulu satu-satunya provinsi yang dijajah Inggris. Betul. Iya. Betul. Thomas Stanford Raffles. Iya. Raffles itu di Bengkulu. Anaknya mati 3 kalau salah di Bengkulu. Ya, habis itu dia menganggap Bengkulu tidak sehat mungkin itu lingkungannya. Ada apa? Kabut, bread ya. Iya.
bread itu, roti itu kan bread ya? Bread. Ya. Kita banyak Brot, orang di brot, Bengkulu ya. itu kalau ngomong mobil masih Otto. Otto ya. Otto. Ya. Tapi Otto Belanda kan namanya? Bukan. Ada. Ya Dari itu Inggris juga ya? Inggris juga automobile gitu. Iya. Karena ya jadi aku selalu ngomong. Jadi jajahan Inggris itu seluruhnya kayo-kayo seluruh dunia. Singapura, Malaysia, Selandia Baru, ya Australia, kecuali Bengkulu. Ya, benar-benar. Ngapa lah coba? Ngapa ya, Om ya? Karena diserah ke Indonesia. Bisa jadi cak itu. Ini kalau ngobrol sama Om Helmi, tidak akan selesai ini dalam waktu sehari, tidak akan selesai. Banyak nih ilmu, terlalu banyak untuk dikeluarkan siko-siko. Tapi pertanyaan aku terakhir Om untuk Om Helmi. Kita tahu bahwa memang kemarin kan kasus yang Om akhirnya keluar dari Ya, TVRI, mundur lah waktu itu kan. Tapi aku tidak nyingok sama sekali, ada penyesalan sama sekali, tetap positif. Itu aku salut luar biasa. Tapi yang nak aku tanya adalah, kan sekarang ini banyak nih netizen yang ini bisa nih jadi next menteri, jadi ini segala macam. Iya, Om Helmi jadi next menteri atau bisa jadi pemimpin kepala daerah, gubernur atau dan lain-lain. Nah, menanggapi berita cak itu, Om Cak Mano, dan apakah betul ada arah untuk menuju ke situ? Kalau masuk ke gelanggang politik udah pasti tidak. Oh, cak itu? Udah pasti tidak. Kalau nak nyalon tidak. Habis ke duit baik. Cak itu, Om ya? Ya, udah 3 kali pilkada, enough is enough lah. Karena aku pikir tuh di pilkada itu, terutama di daerah kita, kadang-kadang yang dinilai itu bukan visi misi, bukan program. Sudahlah, aku udah galak ngebahas. Iya. Jadi Paham kan? aku tuh selalu popularitas mentok, elektabilitas tinggi, kapasitas ya jadilah gitu. Ya kan? Adolah. Bukan jadilah itu, Aku tuh adonian. kalanya selalu diisi tas. Isi tasnya tak Isi penuh. tas. Iya. Oh iya, paham. Jadi di otakku ndak masuk gitu. Kita nak ngabdi, balik ke dusun. Aku ini kan ngomongnya selurusan baik. Gaji bupati itu berapa sih? Aku masih bersedia tuh sacrifice. Aku tuh berkorban kalau aku balik. Nak didandani sama seperti aku ngedandanin TVRI. Ya itu kan sacrifice kan? Iya, sacrifice. Gaji 32 juta. Kita sekali nge-MC berkali-kali lipat dari itu, aku tahan ke. Tapi kan untuk memperbaikin dari 3 kali disclaimer menjadi WTP. Alhamdulillah sekarang WTP lagi. WTP lagi. Kan kita harus memberikan contoh. Nggak boleh main-main dengan duit gitu. Aku pikir aku balik ke dusun juga mah itu. Akan korban galau, begawe, Sabtu Minggu begawe, dikatoin rakyat. Betul. Ya kan? Laju nambah musuh itu. Nambah musuh. Nah, untuk memperbaikin kampung itu, dusun itu, aku harus bayar, tidak masuk di otakku. Oke. Ya sudahlah, aku lebih baik kalah. Jadi itu baik bilang. Tapi yang lain, aku tahulah alhamdulillah ya netizen. Apalagi setelah aku menyatakan mundur, walaupun kemarin pegawai TVRI banyak yang shock. Kehilangan harapan gitu. Jauhnya sudahlah, lebih baik aku mundur lah. Jadi biar kamu tuh tenang lah, jangan lagi mendua. Aku berharap tuh tidak katik lagi yang dendam-dendaman di dalam. Yang sudah-sudah, aku bela nggak lah. Ya jadi semoga Tukin cepat turun ya. Program jadi bagus, fokus baik di situ. Jangan ribut terus berkepanjangan. Soalnya kalau aku menang petun, ya ada 2 dirut. Iya, bener. Makanya Om tarik itu kan. Iya. Nah itu kesatria sekali itu, menurutku. Kalau perkara apakah aku akan landing kemana, kan dari hari pertama aku diberhentikan Dewas itu, tanggal berapa tuh? 16 Januari aku udah ngomong, insya Allah Tuhan punya rencana yang lebih baik tuh aku minimal lebih happy sekarang Gilang. Itu ya. Punya YouTube, tahu 2 bulan lah 200.000 lebih. Iya dok, cepet nih kan itu. Duit aku lah $5.000. Iya. Alhamdulillah, mantap. Lebih besar dari aku gaji TVRI. Alhamdulillah, amin. Job penuh. Iya sih. Kemarin webinar gratis, aku sekarang juga nemen kalau gratis. Udah ada kali hampir 40 kali, 50 kali selama Covid ini. Kita itu juga. Kamu ya, sekarang lah mulai ya bayarlah dikit. Ya mulai. Aku kan dan aku barangkali hari ini dapat ketiga aku diminta jadi pemegang saham, jadi komisaris beberapa perusahaan. Nah, oh iya. Alhamdulillah, itu aku yang kuomong ketua rezeki dari Allah. Iya. Tapi benar, untuk dapatkan yang C itu kita harus siap dulu. Cuman caranya biar kita siap, kita harus punya basic, kita harus bangun pondasi kita dewe. Iya. Banyak baca, banyak begaul, nah banyak juga link dan lain-lain. Kerja yang bagus. Itu dia. Jadi aku walaupun cuma 2 tahun 2 bulan di TVRI, wong tahu kalau aku kacak begawi. Iya, akhirnya itu kan. Ini besok aku diundang lagi, diminta untuk memimpin sebuah organisasi besar di Indonesia.
Masih rahasia, sedikit ya. Nah, aku datangi perkara iya atau tidak urusan bapak. Aku udah pengen tahu wewenangku apa. Iya. Tanggung jawabnya apa, hak itu apa. Iya. Ada dewas apa tidak? Kalau ada dewas lagi becak TVRI, berhentilah. Trauma. Om, makasih dan Om ngobrol hari ini. Ini kita akan menunggu bagaimana sepak terjang seorang Helmy Yahya karena bisa kita simpulkan bahwa Helmy Yahya belum selesai. Oh iyalah. Belum selesai. Iyalah. Yang selesai itu di TVRI. Yang selesai TVRI. Tutup buku. Iya. Tapi sepak terjangnya masih bisa di mana-mana. Oke. Nah, obrolan aku sama Om Helmy itu ada di YouTube channel Om Helmy Yahya. Helmy Yahya bicara. Yang cepat sekali subscribernya naik. Luar biasa di sana. Aku lagi tidak daftar jadi ini di Rutpal TV. Palembang TV. Makasih, Bang Palembang. Assalamualaikum. Salam.